Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasir Maulana, SE, MSM, yang kami banggakan teman-temanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang rasio, solvabilitas, dan aktivitas. Di sini terdiri dari anggota kelompok, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Hana Putri Faza, teman saya Dea Nurhaliza, Devita Fitriani, dan Kaila Arlinda berperan sebagai pemateri. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Selanjutnya, adapun manfaat dari rasio solvabilitas yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara lain aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio total utang terhadap total modal. Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan modal yang mereka miliki. Idealnya, utang perusahaan tidak melebihi modal yang mereka miliki. Oleh sebab itu, semakin kecil utang dibanding modal, maka semakin baik. Adapun rumusnya, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Yang kedua, ada rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini berguna untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan total aset atau total aktiva untuk menutupi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila angka rasio semakin kecil, maka semakin baik serta disukai oleh kreditor dan investor. Adapun rumusnya, DEB rasio sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Dan yang ketiga ada time interest atau earned ratio. Rasio ini sering disebut juga sebagai interest coverage ratio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa mendatang. Rumus rasio solvabilitas jenis time interest earned ratio dihitung menggunakan rumus yang membandingkan laba sebelum bayar pajak dan bunga dengan besar bunga yang harus mereka bayarkan. Adapun rumusnya, laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Materi selanjutnya yaitu implikasi rasio solvabilitas. Menurut Fred Weston dalam buku Kashmir yang berjudul Analisis Laporan Keuangan, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi sebagai berikut. Yang pertama, kreditor mengharapkan ekuitas dana yang disediakan pemilik sebagai margin keamanan. Artinya, jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, resiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. Yang kedua, dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dipertahankannya penguasaan dan pengendalian perusahaan. Yang ketiga, bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian dana pemilik diperbesar. Yang selanjutnya ada tujuan rasio solvabilitas. Yang pertama, mengetahui
Yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, kreditor. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Selanjutnya ada pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas, activity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien industri dalam menggunakan seluruh sumber energi yang dimilikinya. Efisiensi yang dicoba, misalnya di bidang penjualan, penagihan piutang, serta efisiensi di bidang yang lainnya. Rasio kegiatan pula digunakan untuk memperhitungkan keahlian industri dalam melakukan kegiatan setiap harinya. Yang selanjutnya, rasio aktivitas. Mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, menghitung hari rata-rata penagihan piutang, days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari, berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Working capital turnover. Selanjutnya, mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dan mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Materi selanjutnya ada manfaat rasio aktivitas. Yang pertama, dalam bidang piutang, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam suatu periode. Yang kedua, dalam bidang sediaan, manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian, perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. Yang ketiga, dalam bidang modal kerja dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Yang keempat, dalam bidang aktiva dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Baik, izin melanjutkan materi. Ada jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang atau account receivable turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Cara mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang, dan di sini ada rumusannya untuk mencari receivable turnover sebagai berikut. Jadi receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Next. Yang kedua ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam satu periode.
Cara menghitung rasio perputaran sediaan dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, membandingkan antara harga pokok barang yang dijual dengan nilai sediaan, dan yang kedua, membandingkan antara penjualan nilai sediaan. Di sini rumusnya ada inventory turnover sama dengan penjualan dibagi sediaan. Next. Yang ketiga ada perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Rasio perputaran aset tetap adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap. Di dalamnya yaitu pabrik dan peralatannya. Rumusnya ada fixed asset turnover sama dengan penjualan tetap, penjualan dibagi aset tetap. Next. Yang keempat ada perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio perputaran total aset adalah ukuran untuk menunjukkan seberapa efektif pengelolaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aset yang digunakan mencakup aset tetap dan aset lancar, atau disebut juga total aset keseluruhan yang dimiliki perusahaan. Rumusnya ada fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi aset tetap. Yang kelima ada siklus konversi kas atau cash conversion cycle ratio. Rasio siklus konversi kas adalah jumlah hari yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Istilah lain dari rasio ini adalah net operating cycle ratio. Rumusnya ada periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurang periode hutang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu jenis-jenis rasio aktivitas yang keenam, yaitu ada perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio. Rasio ini untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Modal kerja yang tinggi menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaan. Dapat diartikan bahwa penjualan yang didapat perusahaan harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Di sini ada rumusnya, yaitu penjualan dibagi modal rata dikurangi rata kerja. Selanjutnya, dan yang ketujuh itu ada perputaran utang atau accounts payable turnover ratio. Rasio perputaran utang untuk melihat berapa kali perusahaan membayar kreditor dalam 1 tahun. Yaitu rumusnya perputaran utang sama dengan pembelian dibagi rata-rata utang. Slide selanjutnya. Dan yang ke-8 yaitu ada days payable outstanding atau DPO. Penggunaan days payable outstanding atau DPO ini untuk melihat berapa hari rata-rata perusahaan dapat membayar kreditornya. Yaitu rumusnya 365 per hari 365 dibagi perputaran utang usaha. Slide selanjutnya yaitu ada days of sales outstanding atau DSO, yaitu rumusnya 365 dibagi perputaran piutang. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau leverage ratio disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan leverage ratio secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. Nah, pengaturan rasio ini yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan tujuan dan manfaat rasio aktivitas yaitu pertama untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dan yang kedua itu untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih
Dan yang ketiga yaitu untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Dan yang keempat itu untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan, atau working capital turnover. Dan yang terakhir yaitu yang kelima untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dan yang keenam untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Terima kasih. Saya akan dikembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.